Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Wulandari, lalu ada rekan saya, ada Aisyah Gina Syahira, lalu ada Vindia Aprilia, lalu ada Hailal Hanif Idris. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah program berbasis Python yang menerapkan konsep Object-Oriented Programming dan CRUD, Read, Update, dan Delete menggunakan database SQLite. Latar belakang dibuatnya program ini adalah bagaimana cara menyimpan data secara permanen menggunakan database, bukan hanya menggunakan variabel biasa. Program ini kami beri judul CRUD Top 10 Makanan Indonesia yang bertujuan untuk mengelola data makanan khas Indonesia berdasarkan nama makanan, asal daerah, dan rating. Dengan program ini, pengguna dapat menambahkan data baru, melihat data yang sudah ada, memperbarui data, serta menghapus data tertentu. Program ini juga dirancang dengan struktur data yang rapi, di mana logika database dan logika menu dipisahkan agar mudah dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya, penjelasan teknis program akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian database makanan, yaitu bagian yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan database. Pertama, pada metode init, program akan melakukan koneksi ke database SQLite dengan nama makanan-indonesia.db. Jika file database belum ada, SQLite akan otomatis membuat file tersebut. Setelah koneksi berhasil, metode buat tabel langsung dipanggil. Metode ini berfungsi untuk membuat tabel makanan apabila tabel tersebut belum ada sebelumnya. Struktur tabel ini terdiri dari 4 kolom, yaitu ID sebagai primary key dan bersifat auto-increment, nama makanan bertipe teks, asal daerah bertipe teks, rating bertipe real atau desimal. Selanjutnya, kelas ini menyediakan 4 fungsi utama sesuai konsep CRUD. Fungsi create diwakili oleh metode tambah makanan yang digunakan untuk menambahkan data makanan baru ke dalam database. Fungsi read diwakili oleh metode tampilkan makanan yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data makanan yang tersimpan dalam database. Jika data masih kosong, program akan menampilkan pesan bahwa belum ada data. Fungsi update terdapat pada metode update makanan yang digunakan untuk memperbarui data berdasarkan ID tertentu. Fungsi delete terdapat pada metode hapus makanan yang berfungsi untuk menghapus data makanan berdasarkan ID. Seluruh query SQL menggunakan tanda tanya sebagai parameter, sehingga lebih aman dan terhindar dari SQL injection. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas menu yang berfungsi sebagai antarmuka atau penghubung antara pengguna dan database. Pada constructor init class, menu akan membuat objek dari kelas database makanan sehingga seluruh fungsi database dapat digunakan di dalam menu. Kelas ini memiliki metode isi data awal. Isi data awal yang berfungsi untuk mengecek apakah tabel makanan masih kosong. Program akan menjalankan query select count untuk mengetahui jumlah data di dalam tabel. Jika jumlah data masih 0, maka program akan segera otomatis mengisi 10 data awal makanan Indonesia, seperti rendang, nasi goreng, sate, hingga ayam betutu. Tujuan dari data awal ini adalah agar pengguna langsung memiliki contoh data saat program dijalankan pertama kali, sehingga program terasa lebih hidup dan informatif. Selain itu, kelas menu juga menangani input dari pengguna, seperti memasukkan nama makanan, asal daerah, dan rating, yang kemudian diteruskan ke kelas database makanan untuk diproses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana alur program dijalankan secara keseluruhan. Program dimulai dari bagian if name main yang menandakan bahwa file ini dijalankan sebagai program utama. Di bagian tersebut, dibuat sebuah objek dari kelas menu, lalu metode jalankan dipanggil. Kita coba run code. Ini, terus pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan. Di sini ada menu tampilkan data, tambah data, update data, hapus data, dan keluar.
Misalnya jika memilih tambah data, maka pengguna diminta menambahkan nama makanan, asal daerah, dan rating, lalu data tersebut tersimpan ke database. Sekarang kita coba tampilkan data dulu. Nah, di sini ada 10 data yang otomatis masuk karena tadi masih kosong. Lalu ini saya udah mencoba menambahkan. Sekarang kita coba tambahkan data lagi. Kita coba misalnya papeda asal Papua dengan rating 9. Nah, ini kan data berhasil ditambahkan. Kita coba tampilkan data lagi. Nah, makanan udah ditambahin. Datanya sudah di-update. Sekarang kita coba hapus data ya, teman-teman. Hapus data, kita kasih ID yang akan dihapus. Mungkin 12. Nah, ID 12 sudah kehapus, kita coba cek lagi. Nah, ini udah kehapus ya, jadi hilang. Nah, saat pengguna memilih keluar, maka program akan menutup koneksi database dengan aman menggunakan metode tutup koneksi. Kita coba keluar ya. Nah, ini kan program selesai kalau kita milih keluar. Kesimpulannya, program ini telah mengimplementasikan konsep CRUD, OOP, dan database SQLite dengan baik serta mudah dipahami. Program ini juga masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan validasi input, fitur pencarian, atau tampilan berbasis GUI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.